Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Anwar ya. Sehat, alhamdulillah Bapak. Pak Anwar ini dari sekolah mana? SMP Negeri 1 Ambarawa. Berapa lama Pak Anwar ini mengajar? Saya kurang lebih sudah 6 tahun Bapak. Selama 6 tahun itu Pak Anwar Nggih. telah menemukan problem pembelajaran apa kira-kira? Problem yang pernah saya hadapi dalam saya mengajar itu yang pertama berkaitan dengan ketika saya menggunakan metode diferensiasi ataupun internet, kendalanya adalah lingkup sekolah saya yaitu minim sinyal Bapak. Terus? Kemudian itu yang pertama berkaitan dengan sinyal, kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan peserta didik yang minat belajarnya masih minim Bapak. Minatnya minim. Ya. Sudah tahu kenapa dia minim? Faktor keluarga Bapak yang notabene di area sekolah kami itu banyak yang broken home sehingga banyak sekali anak-anak yang suka bermasalah dalam lingkup keluarga sehingga efeknya berada di sekolah. Dari mana Pak Anwar tahu kalau itu rata-rata broken home? Ya, dari kasus-kasus yang sudah ada masuk dari BK, lingkup sini banyak anak-anak yang broken home Bapak. Oke, dari 2 sampel itu Pak Anwar apa tindakan yang dilakukan dalam menyelesaikan masalahnya? Yang pertama berkaitan dengan internet, saya sudah mengajukan ke pihak sekolah untuk mengadakan WiFi per titik ataupun per area, yaitu per kelas, maksud saya seperti itu Bapak. Itu yang pertama, agar nanti ketika pembelajar yang menggunakan HP, yaitu anak-anak mudah untuk belajar, itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, berkaitan dengan malasnya anak ataupun kurang semangatnya anak, saya yaitu mencoba untuk menerapkan model ataupun metode pembelajaran yang menarik sehingga anak-anak merasa nyaman berada di sekolah dan senang ataupun bersemangat untuk berangkat sekolah, Bapak. Dari mana Pak Anwar tahu kalau metode yang diterapkan menarik atau tidak pada siswa? Yang pertama, saya menggunakan diferensiasi, Bapak. Jadi diferensiasi saya adalah ketika saya menggunakan sesuai dengan minat belajar anak-anak, baik auditori, kinestetik, atau audiovisual. Jadi sesuai dengan minat anak-anak. Kalau kita sama ratakan, kemungkinan anak-anak bosan, tetapi dengan gaya belajarnya masing-masing, insya Allah anak-anak semangat dalam belajarnya. Oke. Pak Anwar ini kan tahu teori belajar ya? Iya, Bapak. Berapa teori belajar? Nah, kalau tindakan Pak Anwar tadi, kalau ditarik ke teori belajar, menggunakan teori belajar apa? Konstruktivisme, Bapak. Apa sih konstruktivisme itu? Konstruktivisme yaitu membangun, ya artinya siswa yang lebih aktif daripada gurunya. Itu belajar mandiri, seperti itu, Bapak. Iya, kenapa harus aktif siswanya? Karena sesuai dengan yang formatif awal, saya memberikan angket sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Kalau saya memberikan itu dengan metode demonstrasi atau yang lainnya, kemungkinan anak-anak yang gaya belajarnya yaitu kinestetik itu akan merasa bosan ataupun boring gitu, Bapak. Berarti Pak Anwar pernah riset? Sementara belum, Bapak. Nah, tadi katanya membagi kuesioner. Ya, kalau visioner sudah Bapak sesuai dengan gaya belajarnya Terus masing-masing. kuesionernya kalau nggak dianalisis, tidak didiagnosa, kan nggak bisa. Hasilnya nggak tahu kan? Gimana caranya? Ya, sementara baru itu Oke. Pak, baru. Oke, yang kedua Pak Anwar. Bagaimana cara menyusun modul ajar dalam kurikulum merdeka? Dalam menyusun yaitu menggunakan yang pertama sesuai dengan arahan yang kemarin sudah dipelajari yaitu dari CP, ATP diambil dari fase-fase yang kemarin sudah dibagikan, Bapak. Kan ada istilah TP, ATP. Ya. Tujuan pembelajaran, ada istilah
alur tujuan pembelajaran. Ya, Coba kamu jelaskan yang kamu paham. yang untuk tujuan pembelajaran, ya untuk tujuan pembelajaran sendiri, yaitu digunakan untuk ketika kita sebelum mengajar, agar anak-anak tersebut mengetahui apa sih yang akan dipelajari pada pembelajaran tersebut, yaitu tujuan pembelajaran. Seperti itu, Bapak. Oke. Yang ketiga ini, di dalam membuat modul ajar kemarin kan Pak Anwar ini membuat PBL, PJBL, diferensiasi, kemudian PPAJK. Ya. Coba jelaskan dari keempat pendekatan yang dipakai dalam modul ajar. Oke, yang pertama adalah project based learning ataupun PBL. Di sini yaitu ditekankan untuk PBL itu sendiri yaitu tentang masalah. Jadi anak diberikan masalah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang kedua untuk PJBL. Untuk PJBL sendiri yaitu berkaitan dengan anak diminta untuk membuat project tersebut. Jadi anak diminta untuk membuat proyek sesuai dengan mata pelajarnya yang dibahas. Kemudian yang ketiga yaitu diferensiasi ataupun DPL. Di sini diferensiasi adalah ada 3, diferensiasi proses, konten, dan produk. Jadi di situ pembelajarannya anak diminta yaitu pembelajarnya sesuai dengan apa yang diinginkan, sesuai dengan tadi bisa produk, proses ataupun proses. Kemudian yang track yang ketiga 4 yaitu berkaitan dengan pedagogik atau istilahnya kita menggunakan media digital seperti itu, Bapak. Jadi pembelajarnya lebih menggunakan digital. Oke, yang ketiga atau keempat ini? Keempat, Bapak. Ada istilah asesmen. Tahu nggak asesmen? Tahu, Bapak. Apa tujuan dilakukan asesmen itu? Tujuan dari asesmen itu sendiri yaitu untuk mengukur sejauh mana anak tersebut bisa memahami materi yang kita sampaikan ataupun anak pelajari. Sudah pernah melakukan itu, Pak Anwar? Sudah, Bapak. Apa yang ditemukan di lapangan ketika melakukan asesmen? Kan ada istilah asesmen awal. Ya, misal untuk asesmen awal yang sudah saya pernah lakukan yaitu ada beberapa anak yang sudah memahami dari materi tersebut dan ada yang belum memahami seperti itu. Jadi ada beberapa kategori, ada yang sudah paham, ada yang belum, bahkan sama sekali tidak paham sama sekali dengan materi tersebut, Bapak. Oke, selanjutnya kita ngaji ya. Coba dibaca poin 3. Oke, Bapak, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatu khiladun sidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Oke, Pak Anwar. Ya ayyuhalladzi, ya-nya itu di paling depan itu dibaca panjang atau pendek? Panjang, Bapak. Kenapa dibaca panjang? Ada matobi'i, Bapak. Matobi'i. Apa ciri-ciri matobi'i? Apabila ada alif, setelah alif ada fathah, Bapak. Sebelum alif ada fathah. Oke. Ada kertas sampingnya? Ada, Bapak. Ya, coba ambil kertasnya ya. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Sudah? Sama, Bapak. Selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama, Bapak. Coba lihat. Kelihatan buatan, Bapak? Enggak. Gimana caranya berkelihatan? Enggak kelihatan. Di foto aja, dijapri ke saya. Oke, Bapak.
Siap. Oke. Itu ya. Nggih, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.